ganti. Oh ini Hotamel ininya change. Gimana? Sudah udah mulai nih. Read gimana Read? Cek. Gimana? Cek Read cek Read. Punya koneksi nggak ada. Kita sekarang. Oke. Ngomong dulu di situ. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi lagi. Salamnya gitu. Tadi kita sudah ngobrol ya. Maaf ya, barusan koneksi internet di ruangan ini sedang bermasalah, jadi ada terhambat sedikit. Nah, kita ngobrol lagi dengan Kak Asep Mulyadi atau yang terkenal Pak Asep Mulyadi atau terkenal dengan Kak Asmul. Jadi Kak Asmul gini, kita ngomong pasar baru ya. Tadi sudah ada penjelasan bahwa pasar baru ini di masa pandemi akhirnya banyak pelancong yang tidak bisa ke Indonesia. Apalagi kita tadi belum dijelaskan ada 59 negara yang bukan memboikot apa ya, melarang warganya untuk datang ke Indonesia. Bahkan orang Indonesia juga dilarang ke negara mereka. Jangan-jangan negara mereka yang kita sebut, yang kita maksud. Contohnya tadi Malaysia itu biasa ada beberapa negara ASEAN gitu yang biasa untuk ngirim orang yang datang ke Bandung dengan akses yang sangat mudah ke Bandung itu. Terus pasti tujuannya salah satunya adalah pasar baru datang. Nah di pasar baru mereka merasa seronok sangat. Bahasanya begitu ya, bahasanya gitu. Jadi ada yang baru udah. Nah, kita ada di pasar baru itu ada 5.200 pedagang. Soalnya 60% dari 5.200 pedagang tersebut tidak bisa berniaga kembali di masa pandemi ini. Dan mereka mengharapkan ada pelancong kan yang datang ke sana. Nah, ini apalagi kemarin pas bulan Ramadan itu pas kita pandemi mulai naik dan mereka tidak bisa mendulang emas, tanda kutip mendulang emas, karena sebenarnya mereka mendulang emasnya mereka itu tahunannya itu di Ramadan gitu.
karena di Ramadan tidak ada masa pandemi yang mulai menaik, akhirnya mereka tidak bisa menghasilkan gitu, dan omsetnya mereka turun, biasanya 40 juta per bulan, kalau Ramadan pasti lebih tinggi lagi. Nah sekarang tidak bisa, dan mereka mungkin tidak bisa langsung bermigrasi ke online gitu kan, karena mereka biasa offline ketemu dengan orang. Nah ini menurut Kasmu gimana nih? Iya, jadi sekali lagi ini musibah bersama ya, bukan hanya Kota Bandung tapi juga Indonesia dan seluruh dunia. Sehingga apa yang dialami oleh kawan-kawan kita, ya, teman-teman kita di Pasar Baru salah satunya, memang pasti akan merasakan dampak yang luar biasa. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi sebetulnya kalau kita tarik lebih jauh, sebelum wabah COVID-19 pun sebetulnya sudah mulai dirasakan ya penurunan itu. Karena memang ini harus dipahami oleh kita semua. Oh, sebelum COVID sudah mulai sebetulnya. Itu masalahnya apa? Dan bukan hanya Pasar Baru ya, sebetulnya secara ekonomi secara umum juga sudah mulai turun ya kondisinya ini. Nah, ini yang menarik ya, gitu. Kenapa? Betul. Sebelum COVID juga, menurut ini orang banyak yang menyalahkan COVID gitu, karena memang signifikan sekali. Iya. Sebelum COVID itu masalahnya apa? Sebetulnya kan dunia ini sudah mulai bergeser ya. Bagaimana pola masyarakat, bagaimana pola belanja, bagaimana tren perkembangan dan sebagainya. Ini yang membuat sebetulnya kita yang bergerak dalam dunia bisnis itu perlu dengan cermat dan teliti bagaimana perkembangan zaman itu berada. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya secara sunatullah pasti itu ada perubahan, ada pergantian begitu kan. Dan orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman, dia mengupdate diri dan sebagainya, pasti dia akan memenangkan pertarungan. Sementara kalau kita tidak merubah, ya, sementara zaman berubah, ya otomatis kita akan dikalahkan orang lain. Nah, ditambah lagi dengan kondisi wabah COVID-19. Nah ini menambah atau membuat menjadi-jadi ya kondisi di masyarakat ada beban tantangan yang luar biasa. Ya kita tahu kalau kita baca sejarah lah misalnya, Pasar Baru ini kan merupakan pasar tertua sebetulnya ya di Kota Bandung ini. Bahkan mungkin pasar pertama. Berarti enggak baru. Nah, baru itu kan namanya dibikin nama Pasar Baru. Biar lebih ada nama dulunya ada namanya. Ya memang sejak tahun 1800-an itu sebenarnya sudah ada pasar itu ya. Kemudian tahun 2001 baru direnovasi kan. Ya bekerja sama dengan. Tapi namanya dari dulu baru juga tetap kan. Nah, atau gimana? Ini saya belum lahir ya, oke. Saya belum lahir nih. Tapi yang jelas setelah ada kerjasama dengan pengelolaan dengan PT APP itu kita udah Pasar Baru di situ ya kan. Dan itu sudah berakhir kerjasama pemerintah Kota Bandung dengan PT APP dalam pengelolaannya dulu direnovasi tahun 2021 itu berakhir tahun 2018. Akhir. Ya kan? Kembalikan lagi ke pemerintah kota. Di pemerintah kota kan dikerjakan oleh Perumda namanya PT Pasar Bermartabat. Nah, sehingga pengolahan dalam tahun 2019 itu sebetulnya menjadi hak dikelola oleh PT Pasar Bermartabat. Namun kita tahu ketika selesai kontrak kerjasama dengan PT APP, ya tentu kondisinya sudah berbeda. Walau namanya Pasar Baru, tapi kan kondisinya bukan baru lagi gitu. Ya, secara kondisi pasti sudah mulai berubah. Ya, kondisi infrastrukturnya, kondisi suasana lantainya, kemudian fasilitas umum itu sudah mulai berubah. Nah, sehingga peralihan dari PT APP ke PT Pasar Bermartabat ini tentu ada penyesuaian lagi. Nah, dalam kondisi penyesuaian ini ditambah dengan kondisi ekonomi sudah mulai turun, ini menjadi-jadi. Ya, sehingga para pelanggan sudah mulai berkurang datang karena kondisi bisa jadi mungkin faktor-faktor pengelolaan juga di dalamnya. Ya, ditambah tahun 2020
COVID. Bulan Maret COVID. Jadi Itu yang membuat masalah tantangan di teman-teman para pedagang pasar baru semakin. Sebentar kita tarik ke belakang. Gimana? Dari 2018. Iya. Jadi setelah diserahkan kepada pemerintah kota Lewat PD Pasar. itu apakah daya maksudnya apakah sudah mulai menurun tuh di pasar itu atau gimana? Sudah mulai jadi menurun. memang ya, Atau bukan karena peralihan itu atau gimana? Atau sebelumnya gimana? Sebetulnya kondisi kan sekarang sudah mulai bermunculan ya. Tempat-tempat yang baru. Di kota-kota lain juga muncul yang baru. Sehingga ya dalam dunia bisnis persaingan itu kan selalu ada. Sehingga kalau kita tidak mengupdate diri, pengelolaan lebih serius, lebih profesional, ya secara sunnatullah dan sunnatul qaul, ya hukum Allah, ya pasti si pelanggan itu akan mencari yang lebih murah, mencari yang lebih nyaman, yang mencari yang lebih aman, kan begitu. Nah, dalam proses pengalihan ini sebetulnya ini juga sama, proses sudah mulai berkurang, begitu, ya. Dan tadi saya sampaikan mungkin kondisinya relatif menjadi kurang nyaman, kondisi akses parkir misalnya sudah tidak lebih nyaman dibanding tempat yang lain. Ini menjadi kondisi yang harus menjadi bahan pemikiran ke depan sebetulnya. Memang sih kalau dulu saya pernah ke pasar baru, kondisi parkir susah, tuh kan. kemudian crowded di dalam tuh. Jadi orang mau beli langsung senggol-senggolan. Berarti koridornya kan harus diatur. Koridornya supaya nyaman. Karena di koridor itu sendiri ada pedagang gitu kan. Ini yang mungkin yang perlu diperbaiki dan itu terlambat ya dilakukan oleh pihak pengelola gitu. Ya sebetulnya tadi ini bertumpuk ya, bertumpuk antara memang kondisi ekonomi secara keseluruhan global, ditambah dengan masa peralihan, ditambah dengan kondisi bangunan dan infrastruktur di dalamnya sudah mulai menurun, ditambah dengan persaingan dengan dunia luar. Ini menjadi-jadi. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor yang membuat proses apa yang terjadi di pasar baru ini sekarang sudah makin menurun. Ditambah dengan wabah COVID-19. Oke. Di saat penurunan tersebut ada desakan dari kalau nggak salah ini ya, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung, Pak Iwan Suhermawan, untuk melelang pasar baru ke pihak ketiga. Desakan ini menurut sisi legislatif itu seperti apa? Maksudnya apakah layak diserahkan ke pihak ketiga atau bagaimana? Atau tetap dikelola oleh pemerintah kota tanpa harus dikelola oleh pihak ketiga dan mungkin perbaikan tadi yang dimaksud, atau bagusnya seperti apa? Ya kalau melihat kondisi pasar baru seperti yang sekarang kan banyak hal ya. Saya bisa sampaikan pertama tadi bahwa kondisi pasca kontrak berakhir di tahun 2016 itu kan kondisinya sudah mulai secara teknis ya, itu sudah mulai turun, mungkin hampir sekitar 60%, sehingga memang kurang cukup layak untuk bagaimana bisa dioptimalkan pasar baru ini dengan kondisi tadi ya. Ya namanya juga mesin kalau dipakai lama, ya kan, manusia juga udah lama sudah mulai rapuh gitu kan. Apapun kalau sudah mulai lama tuh pasti akan turun kalau itu tidak dirawat dengan baik dan sebagainya. Nah, dalam kondisi pengalihan ini kan mau tidak mau, coba lihat kondisi lantainya sudah mulai ada yang itu copot-copot begitu ya. Kemudian lift misalnya ya, lift itu udah nggak bisa, susah itu kan, kadang-kadang rusak. Kemudian misalnya eskalator kadang-kadang tidak aktif, betul? Jalan. Akhirnya eskalatornya untuk naik kita turun begitu kan. Kemudian AC misalnya, coba perhatikan. Ya di langit-langit itu itu ada AC-nya, harusnya kan ada, tapi kenyataannya kan tidak cukup nyaman. Saya tidak pernah merasakan. Artinya kalau melihat dalam kondisi seperti itu, ya memang mau tidak mau harus ada upaya untuk memperbaiki bangunan itu supaya apa? Ya kalau bangunan itu bagus, nyaman kan mengundang orang datang, begitu kan.
tata cahayanya harus bagus, tadi koridor misalnya harus diberesi, nggak boleh sempit, ya kan? Betul. Bagaimana, apalagi kondisi sekarang, mungkin perlu disesuaikan juga, tidak bisa pengam seperti itu. Mungkin dimulai dengan setting kekinian, lebih terbuka misalnya, supaya keamanan secara COVID juga bisa lebih aman. Itu menurut saya perlu juga ya jadi pertimbangan. Nah, belum lagi kalau kita perhatikan memang kontrak existing, ya kontrak dengan para pedagang existing juga kan berakhir. Mungkin sekitar tahun 2023, iya, 2023 sudah mulai berakhir, gitu kan. Belum lagi kios yang sekarang terisi kan kecil, hanya kurang lebih sekitar 64% mungkin ya dari jumlah kios yang ada, begitu kan. Dengan berbagai masalah, dengan kondisi segala macam, gitu. Sehingga apa dampaknya dari situ? Ya, pedagang juga pendapatannya turun drastis, betul. Pengunjung juga yang datang sedikit, gitu kan. Kemudian dengan datangnya sedikit, omsetnya turun. Kadang-kadang para pedagang juga melakukan kewajiban pembayaran kepada PD pasar dan penyewa. Dia karena beliau sebagai penyewa. Oh iya, dan ada biaya bulanan juga kan. Terhambat juga kadang-kadang. Bahkan saya mendapatkan laporan dari PD pasar bermartabat, katanya pemasukannya itu hanya 40%. Coba bayangkan, padahal harus ada biaya operasional. Nah ini kan menjadi nih, ditambah dengan bencana COVID. Efek domino ya, jadi. Itu. Makanya dengan melihat kondisi seperti ini, menurut hemat kami selalu dalam setiap track itu ada peluang. Setiap ada tantangan itu ada peluang untuk kita menjadi pemenang. Ya kita perhatikan kali, kalau kita balap motor kan nggak lurus terus, ya nggak? Yang namanya balap motor, F1 misalnya, ada tikungan. Kalau nggak bisa nikung, ditikung ya. Nggak ditikung orang. Jadi siapa yang dia berani ketika menghadapi tantangan, dia akan mampu menyalip orang. Artinya saya mendorong sebetulnya bahwa dalam kondisi seperti ini, ya situasi ekonomi sudah mulai menurun seperti ini, wabah COVID-19 dan sebagainya, tetap kita ada peluang. Asal apa? Kita memiliki optimisme. Nah, dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah Kota Bandung dalam PD Pasar segera ya melakukan kerjasama lagi dengan pihak ketiga untuk melakukan renovasi ya pasar baru secara baik, nyaman, sesuai dengan kekinian. Kalau bisa desainnya dirubah, ya kan, yang membuat pasar baru menjadi pasar baru sekali gitu. Pasar baru new pasar baru begitu. Kemudian akses mungkin juga dipermudah, ditambah lagi dengan mungkin sirkulasi dan lain sebagainya, sehingga ketika nanti suasana itu normal kembali, maka pasar baru siap memfasilitasi para pedagang untuk memberikan rasa optimisme menyambut peluang-peluang kebaikan masa yang akan datang. Gitu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini menarik banget nih. Kita ngomongin pasar baru itu bisa panjang banget ya gitu. Nah kita akan batasi. Tadi udah disinggung ya, pedagang yang sewa kios tidak bisa membayar kiosnya gitu karena mereka menyewa sebagiannya gitu. Selama pandemi mungkinkah saat pandemi itu tidak ada kebijakan untuk pengurangan atau bagaimana gitu? Ada apa Charles? Sebetulnya kan ini harus menjadi tanggung jawab bersama ya. Kita juga sebagai pedagang, artinya PD Pasar juga harus memberikan kebijakan. Ya gimana ya suasana seperti ini begitu kan, dan saya yakin itu sudah dilakukan kebijakan-kebijakan itu pengurangan. Tapi kita sebagai para pedagang juga memang ya wajar juga kalau kita memberikan sebagai biaya pengelolaan yang kewajiban kita setiap bulan begitu. Karena mungkin selama anggaplah 15 tahun, 20 tahun kita juga kan happy-happy saja. Kita mendapatkan juga pendapatan yang bagus gitu kan. Artinya dalam kondisi seperti ini, karena kalau kita sebagai pedagang kemudian juga mengabaikan terhadap kewajiban kita kepada pengelola, ya otomatis nanti dampaknya pengelola juga akan kesulitan untuk mengoptimalisasi pengelolaan pasar baru tersebut. Nah, ketika kita sebagai pedagang juga terhambat untuk melakukan pembayaran,
pihak PD Pasar juga terhambat untuk melakukan pengelolaan, itu akan menjadi nanti. Ya, semakin lama, semakin kondisinya semakin tidak layak, para pedagang juga semakin kesulitan karena para pelanggan juga enggan untuk datang. Dan ujung-ujungnya apa? Ya akan menyulitkan kita semua. Betul. Terlepas dari COVID ya, mungkin ya harapannya adalah Januari sudah mulai normal kembali. Nah ini kita mau nanya nih, tadi sudah disinggung kepada pengelola, aspek market apa aja yang harus dirubah atau ditingkatkan? Ya kan ketika kita bicara dagang, bicara bisnis, itu kan selalu di situ bicara place ya, tempat gitu. Tempat ya, oke. Bicara promosi gitu. 4P lah ya. Bicara juga tentang pricingnya. Bicara juga tentang apa di situ ya? Produknya, gitu. Nah, maka keempat poin ini harus diperhatikan. Tadi saya di awal sudah sampaikan, situasi dunia, situasi kondisi masyarakat itu tetap berubah, perubahan itu ada. Sekarang ini orang bisa mendapatkan produk dari mana saja, betul, dan dengan mudah, betul. Dengan apa? Media digital, media online. Ya, artinya dari situ juga harus ada upaya bagaimana kita sebagai pengelola, kita sebagai pedagang, PD Pasar terutama harus memfasilitasi menurut saya program digitalisasi di pasar baru. Sehingga teman-teman di pasar baru bukan sekedar jualan secara offline, tapi juga meningkatkan secara online. Menarik banget. Karena sekarang ini yang namanya offline to online, online to offline, itu harus dua-duanya. Nggak bisa sekarang kita hanya mengandalkan offline, nggak bisa. Begitupun kita mengandalkan online juga nggak bisa. Apalagi pasar baru lebih banyak jualannya sebetulnya fashion. Namanya fashion kadang-kadang orang butuh hand feel, butuh meraba, ya, menyentuh, merasakan. Nah, ini menarik menurut saya. Yang kedua juga produk. Produk menurut saya teman-teman kita harus membuat hal yang khas dari masing-masing kita. Ya, bahkan mungkin perlu ke depan menjadi tematik pengelolaan ini. Nah, misalnya nanti pasar baru temanya apa, kemudian Balubur temanya apa, gitu ya. Nanti pasar mana lagi temanya apa, sehingga orang dari luar daerah datang ke kota Bandung, dia sudah terframe, dia mencari tentang apa temanya. Nah ini perlu juga nih. Kayak Ciamplas, berarti jeans. Nah kayak gitu, ya kan? Terus mana lagi? Cibaduyut, sepatu, Sepatu. Ya. Nah misalnya kalau ke Baltos kita mencari apa? Udah cari busana muslim Baltos bisa. Cari grosir misalnya ke pasar baru kalau mau grosir. Misalnya gitu ya. Artinya ini yang penting dalam si produk. Tapi juga yang penting juga promosi. Artinya harus ada upaya bahwa membuat orang tahu bahwa pasar baru itu menjadi pusat apa itu perlu dipromosikan nanti oleh pengelola. Oleh pengelola. Karena ya pedagang kan tidak semua melek. Oke, ya. Tetap ya di samping juga kita sebagai para pedagang juga mungkin perlu masing-masing, tapi secara keseluruhan bagaimana mendatangkan orang dulu ke pasar baru. Itu secara promosi. Tapi secara place juga penting ini. Ya, bagaimana orang bisa akses data, tempat parkir yang nyaman, ya kan? Kemudian akses jalan, kemudian keamanan, itu penting. Jadi menurut saya 4 faktor ini harus menjadi bahan perhatian buat kita semuanya untuk mengembangkan dan menguatkan kembali pasar baru. Oke, itu ya mungkin masuknya himbauan kepada pemerintah yang sebagai pengelola pasar baru adalah digitalisasi. Ya tadi diantaranya yang digitalisasi. Nah, ini menarik ya. Pemerintah mungkin selama ini belum siap untuk melakukan itu digitalisasi karena demam digitalisasi itu ketika pandemi mulai naik banget. Nah, menurut Kak Asmul itu gimana? Jadi digitalisasi itu sebetulnya sudah cukup lama kan? Udah lama sekali. Cuman orang kadang-kadang tidak ngeh dan belum terpaksa. Nah ini sekarang terpaksa nih. Dan siapa yang mengambil keuntungan ketika datangnya wabah pandemi COVID seperti ini? Orang yang selama ini sudah mulai merintis dan masuk dalam dunia digital. Siapa yang sekarang yang terpuruk?
yang tidak merintis. Itu kan Ali. Nah, artinya datangnya wabah pandemi COVID-19 ini membuat kita dipaksa untuk memang mau tidak mau kita harus melakukan shifting kepada digitalisasi. Ya, tadi sekali lagi bukan berarti ketika kita online menghindarkan atau mengabaikan offline tapi juga online ini harus digarap oleh kita. Nah, kembali tadi apakah pemerintah dan sebagainya, tentu kalau saya memandang proses digitalisasi ini tentu bukan sekedar tugas pemerintah. Ya, pemerintah harus melakukan itu. Tapi juga kita sebagai warga masyarakat juga harus mulai ya memantaskan diri, meyakinkan dan mulai masuk dalam dunia digital ini. Karena kita tahu sebetulnya dalam dunia usaha, dunia bisnis ini ya, ketika seseorang ini mampu merancang visinya, membuat langkah-langkahnya ya, dan kita tuh biasa kalau dalam bisnis kan tidak disuapin. Ya, kalau dunia bisnis, dunia entrepreneur itu tidak disuapin. Kalaupun ya pemerintah membantu kepada kita, itu adalah sebagai stimulus. Ya, bukan bagian dari suapin. Bukan bagian dari suapin. Iya. Nah, ini kalau tadi saran pemerintah. Iya. Sebagai seorang legislator yang bahkan akan ketemu langsung dengan para pedagang. Iya. Bahkan pedagang langsung. Oh iya. merasakan bagaimana yang dirasakan oleh pedagang. Iya. Artinya gini, ada saran nggak? Ada himbauan nggak? Buat siapa nih? Untuk pedagang. Tadi udah pemerintah udah kan? Iya. Tadi buat pemerintah udah ya. Jadi bagaimana pemerintah itu harus segera melakukan pembenahan. Ya, ini kita kalau ngomong pasar baru berarti kan ada koridor nih. Koridornya pemerintah sebagai pengelola pasar tersebut. Pemerintah dalamnya PD Pasar. Betul. Jadi kan pemerintah pasar baru ini sudah pasar-pasar di Kota Bandung ini sudah dikelola oleh PD Pasar, Perumda, perusahaan umum. Ya, kita ngomong pemerintah diwakili oleh PD Pasar, kita ngomong pemerintah. Siap. Nah, jadi kita ngomongin pasar baru artinya ada koridor. Pemerintah tadi harus melakukan apa sebagai legislator nih, bukan jadi, sebagai pedagang. Sebagai pedagang kita di luar. Jadi sudah seharusnya Kang Ali pemerintah Kota Bandung segera. Tadi udah pemerintah. Sudah ya. Nah, sekarang sudah saya sampaikan ya bagaimana infrastruktur. Jadi pemerintah Kota Bandung dalam PD Pasar Martabak harus segera ya melakukan kerjasama kembali dengan pihak ketiga untuk mengelola, merenovasi infrastruktur di dalamnya. Yang menggiatkan kembali, melayakkan kembali agar bisa dioptimalkan begitu kan. Kemudian juga bagaimana melakukan perubahan-perubahan dan sebagainya. Ya, dan saya dengar Kang Ali ini sudah melakukan proses ya sekarang ini untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Saya dengar katanya bulan Desember ini itu sudah ada keputusan, mudah-mudahan akhir tahun ini ya pengelolanya nanti siapa, khusus pasar baru, untuk pasar baru, sehingga diharapkan sebetulnya Januari tahun 2021 itu sudah mulai mengembalikan kembali bagaimana pasar baru ini supaya tumbuh dan berkembang. Itu untuk pemerintah. Tapi sebagai legislator juga ya, tentu ketika pemerintah tadi saya sampaikan bahwa itu hanya sebagai stimulus ya, memberikan fasilitator dan sebagainya, dan memang patut dan layak ya pemerintah harus membantu itu, menyediakan fasilitas. Tapi juga para pedagang harus kita ini harus berpikir positif. Berpikir positif apa? Bahwa dalam setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Setiap ada tantangan pasti ada kemudahan. Kan kalau yang namanya usaha dan bisnis itu seperti naik turun ya. Roller coaster ya kan? Ada naik, ada turun gitu kan? Belok kiri, belok kanan, nikmati saja. Toh ketika kita turun, mungkin lelah kita. Ikutin aja, nanti juga ada turunan gitu. Ya, ketika belok kiri nikmati saja. Nanti juga ada yang lurus, gitu kan? Jadi berpikir positif dan tentu harus bergandengan tangan dengan pengelola PD Pasar Bermartabat. Tadi saya sampaikan, ketika PD Pasar Bermartabat mau mengelola pasar, kan tentu butuh juga dana operasional, ya kan? Maka yuk kita sebagai para pedagang juga melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk membayar. Ya betul, situasi sekarang memang sulit. Ya, gimana mau bayar? Pak Asep katanya, saya tuh yang datang juga yang beli nggak ada, gitu kan? Nah ini kelihatannya memang perlu nanti dalam perkembangan bisnis kita perlu mengatur tentang cash flow kita. Ya, bagaimana mungkin dalam waktu 10, 15 tahun, 20 tahun kemarin kita mendapatkan keuntungan, ya ada penyisihan. Karena apa?
ada saatnya situasi ini kadang-kadang sulit. Nah, tabungan-tabungan untuk menghadapi situasi sulit ini sepertinya harus kita siapkan ke depan. Yang berikutnya adalah tentu tadi yang dimaksudkan dengan kerjasama dengan itu tadi haknya. Apa hak sebagai pedagang? Apa hak sebagai pengelola pasar? Apa kewajiban kita sebagai pedagang? Apa kewajiban PD pasar bermartabat? Nah, kalau ini bergandengan tangan, tidak suudon, tidak saling menyalahkan, saya pikir ini akan membuat justru kesempatan untuk kita pasar baru semakin baik. Tapi juga yang kedua, Kang Ali, yang harus dilakukan oleh kita adalah ini tantangan buat kita sebagai para pedagang ini semakin kreatif melihat situasi sulit seperti sekarang ini, karena justru sekali lagi dalam situasi sulit itu selalu ada jalan keluar, ya. Kreativitas, ya, daya ungkit kita ketika menghadapi kesulitan ini mudah-mudahan sebetulnya ada peluang-peluang baru. Ya salah satu tadi digitalisasi, kemudian cari kira-kira produk-produk yang selama ini sangat disukai oleh masyarakat, begitu dan sebagainya, gitu kan? Iya. Jadi ini saran untuk para pedagang ya, untuk menjadi seorang pedagang yang sukses mungkin bisa sedikit disimpulkan ya. Untuk menjadi pedagang yang sukses itu bukan sekedar turunan. Tapi harus dilalui melalui tanjakan ya. Itu bagus sekali ya quote-nya. Jadi pedagang bisnismen itu bukan turunan. Turunan itu bisa dua ya. Bisa turunan ada kemudahan, tapi turunan dari orang tua kita. Tapi juga ada tanjakan. Bisa jadi quote. Oke. Nah, tadi kita ngomong singgung-singgung bahwa Kak Asmul ini adalah seorang pebisnis awalnya sebelum jadi legislator. Jadi kita butuh beberapa saran ya, saran untuk menjadi tadi pedagang yang sukses melalui tanjakan tadi. Gimana, Kak Asmul? Iya. Ada saran-saran. Jadi sekali lagi kami biar kuat ya. Iya. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini saya di legislatif tentu mendorong pemerintah Kota Bandung dalam PD Pasar segera perhatikan ya keluh kesah, kemudian harapan-harapan dari para pedagang, khususnya pasar baru. Bukannya pasar baru kan? Artinya banyak juga para pedagang-pedagang lain di tempat-tempat lain juga mengalami hal yang sama sebetulnya. Dan bukan hanya kita, saya yakin daerah lain juga sama. Ya. Dan dalam kondisi seperti ini memang sekali lagi saya mendorong pemerintah harus memiliki seni tersendiri kan menghadapi wabah COVID-19 ini. Ya, bagaimana keseimbangan antara ekonomi dengan kesehatan. Ya, kita kesehatan juga perlu dijaga, perlu diawasi. Masyarakat mungkin aktivitasnya perlu dibatasi dan sebagainya. Tapi juga diperhatikan sektor ekonomi. Karena ketika ekonomi juga tidak perhatikan, maka dampaknya juga kepada kesehatan. Tapi juga kita sebagai para pedagang, karena tadi menanyakan bagaimana terkait dengan pedagang dan bisnismen, yang memang tadi katakan Ali bahwa pedagang itu atau bisnis itu tidak hanya turunan ada tanjakan, gitu kan? Dan kita memang ya teman-teman yang selama ini sudah masuk dalam dunia wirausaha, dunia bisnis, dunia dagang, ya merupakan sedikit dari sebagian banyak orang masyarakat Indonesia. Saya yakin jumlah pedagang itu jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah masyarakat yang tidak berdagang. Oleh karena itu, kenapa sedikit jumlahnya? Karena memang para pedagang ini memiliki mental yang kuat. Tidak semua orang memiliki mental sekuat para pedagang. Oleh karena itu, mental yang kuat ini harus dibuktikan dalam kondisi-kondisi sulit seperti sekarang ini. Ya, kita tidak boleh tidak sekedar mengeluh. Ya, harus hadapi tantangan seperti ini. Karena kita memang ditakdirkan menjadi pedagang. Dengan pedagang harus siap menghadapi situasi tantangan sehebat apapun. Nah, apa misalnya? Ya salah satunya tadi, kita harus adaptif terhadap situasi. Nggak bisa, ada saya mau dari dulu juga, dari bapak juga saya mau jualan seperti ini. Besok jualan lagi. Dulu juga saya mau jualan ini, nggak bisa sekarang. Zaman ini berubah kali, cepat sekali. Kita harus bisa adaptif. Apa yang diinginkan oleh pasar, apa yang menjadi idealisme kita. Jadi dalam bisnis itu bukan sekedar idealisme saja, tapi apa yang diinginkan pasar, menyesuaikan, tarik ulur antara idealisme kita dengan keinginan pasar. Disitulah proses adaptif. Adaptif itu bisa masalah tempatnya, bisa masalah produknya, bisa masalah strategi pemasarannya. Itu tuh adaptif. Ya sekarang kan nggak bisa lagi kita jualan tuh nunggu bola, nggak bisa. Kita harus jemput bola, ya kan?
dalam kondisi sekarang itu nggak bisa jualan kita hanya offline game saja, nggak bisa, harus online. Dalam situasi seperti sekarang ini bisnis nggak bisa kita hanya melayani pelanggan dengan cemberut, nggak bisa kan? Harus senyum, karena pelanggan ini akan datang kepada toko yang memang menyukai atau menyenangi apa itu senyuman. Nggak bisa sekarang ini para pelanggan ini mengatakan oleh kita minta A, nggak bisa. Harus dicari solusi oleh kita. Karena sebagai seorang pedagang, sebagai seorang entrepreneur kami, kita adalah memberi solusi kepada orang atas kebutuhan orang. Nah ini perlu adaptif kita sebagai pedagang. Tapi juga yang kedua kali pedagang terus harus daya tahannya harus kuat. Tadi ya mentalnya harus kuat. Ya dalam situasi seperti sekarang ini pasti kita ada kesulitan, ada hambatan sebagainya. Ya tentu bersyukur adalah jalan yang penting buat kita. Karena apa? Ketika kita bersyukur, kita akan diberikan jalan oleh Allah menjadi punya ketenangan. Kira-kira apa strategi ke depan yang harus kita lakukan? Kalau bersyukur malah kita malah berat kita kan. Ya. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini pedagang ini memang tidak dalam posisi menyalahkan orang lain. Itu bukan jiwa pedagang kan. Pedagang itu harus ketika ada kondisi sulit kita mencari solusi kita. Kalaupun ada orang bantu kita dan sebagainya, ya itu menjadi fasilitator buat. Ya jadi harus adaptif, harus tadi daya tahan, betul. Yang ketiga juga harus aktual, harus relevan dengan kekinian kan, ya kan? Harus kekinian. Ya, misalnya nih, kalau saya jualan baju kan Ali, kan nggak bisa jualan baju yang dulu aja kan bisa, harus sesuaikan trennya seperti apa sekarang. Sesuaikan dengan tren. Sesuaikan, harus relevan, ya kan? Mau mentang-mentang ini harganya dari dulu segitu. Sekarang orang cari yang murah bisa, ya harus adaptif gitu, harus relevan dengan keinginan pasar. Itu penting. Tapi juga harus yang ketiga, yang keempat kali, kita harus memiliki kekuatan untuk berkompetisi. Ya kan? Karena dagang, bisnismen, wirausaha itu memang jiwanya jiwa kompetisi, jiwa kompetitif. Ya tadi saya sampaikan, tidak semua masyarakat warga ini menjadi pedagang. Kenapa? Pertarungannya luar biasa. Tidak semua orang mau berkompetisi. Nah yang kelima Kang Ali, kita juga harus memiliki jiwa kekuatan sebagai pemenang. Kalau pemenang itu Kang Ali, jiwanya optimis. Karena kalau dari awal kayaknya kalah saya, nggak akan semangat ya. Aduh dengan situasi COVID seperti ini kayaknya bangkrut ya kita. Kalau kita diam, ya itu gagal. Dalam situasi seperti apapun, seorang pembisnis, seorang wirausaha itu harus berpikir menang, menjadi pemenang. Dan seorang jiwa pemenang itu adalah memiliki optimisme. Ketika kita memiliki optimisme, kita akan mencari cara untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di hadapan. Saya pikir kalau itu dilakukan kali, bagaimana pemerintah juga memberikan fasilitator kepada masyarakat. Ya, pasar-pasar disempurnakan, pelayanannya diberikan akses yang cukup bagus. Tapi kita sebagai pedagang juga mulai menguatkan kembali tentang prinsip-prinsip pedagang. Ya, saya pikir insya Allah kali hambatan, tantangan sehebat apapun bisa kita lalui dengan baik dan kota Bandung menjadi kota yang unggul lagi ya. Iya. Setelah masa resesi ini kita udah 3 kuartal ini menurun terus gitu. Mudah-mudahan di tahun depan malah. Dan Kang Ali, kota Bandung ini sebetulnya kalau saya sih optimis karena kota Bandung kotanya kota kreatif kan. Orang-orangnya kreatif, ya kan, anak-anak mudanya hebat-hebat. Jadi saya sih optimis bahwa kita bisa melalui ini, ya asalkan kita memang tadi mau beradaptasi dengan situasi yang berkembang sekarang. Oke. Ini mungkin ada beberapa pesan dari yang internet. Semoga ada solusi buat pasar baru, amin. Iya, betul. Harapan masyarakat ya. Insya Allah Kang Ali. Jadi saya dengar di akhir Desember, awal Desember itu sudah ketahuan nanti kira-kira siapa yang mengelola pasar baru ini. Kemudian saya yakin setelah dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, nanti pihak PD Pasar Bermanfaat akan ada poin-poin yang kira-kira harus diperbaiki, diselesaikan. Ya bagaimana pemasarannya, infrastrukturnya, akses jalan, kemudian pengaturan, kan di situ mohon maaf kali karena kan kalau kita masuk, kita juga jadi was-was kan, betul nggak? Simpan di depan tas gitu, Copet. Iya. Nah, harusnya kan keamanannya juga menjadi faktor penting. Karena pelanggan itu juga ingin mendapatkan kenyamanan. Ngapain dia juga ingin? Saya udah enak nih ke tempat ini,
Tapi kalau dia nggak nyaman, ya nggak akan bisa. Ya. Nah ini nih harus dilakukan juga gitu ya. Ini mudah-mudahan perlu ditanya nih cara pengendalian copet. Nanti hal lain ya kita kan. Kayaknya Kang Ali kalau tentang bagaimana menumbuhkan tentang wirausaha dan sebagainya perlu ada materi khusus kan. Panjang. Ini bagus nih. Kita akan agendakan ya secara khususnya. Kemarin Kak Asmo kan dengan PKS Muda ngadain acara cuan. Oh iya itu baru tahap 1 aja. Nah, mungkin dari sisi kefraksian nanti ya fraksi PKS kita ngobrol masalah ekonomi satu. Boleh Kang Ali, jadi saya termasuk kemarin saya di rapat Banggar dengan Dinas Pemuda dan Olahraga saya sampaikan ya bahwa anak-anak muda sekarang ini harus didorong untuk berjiwa wirausaha. Karena ketika masyarakat terutama anak-anak mudanya mereka mengembangkan jiwa wirausaha, ini akan memunculkan tadi masyarakat yang tumbuh, ya kan, baik secara ekonomi terutama, ya, dan itu akan memberikan peluang meringankan beban pemerintah. Kenapa? Karena mandiri masyarakatnya. Tapi kalau masyarakat tidak mandiri, beban pemerintah juga akan berat. Iya. Kalau menurut saya sih, hemat saya, seluruh OPD sekarang harus mulai bekerja sama, menguatkan supaya wirausaha ini menjadi hal yang penting. Apalagi sekarang dalam suasana COVID-19 ini, saya dengar juga bahwa visi untuk 2021 itu fokus sebetulnya kepada kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kesehatan, ekonomi, dan sosial. Artinya, itu urut ya? Iya, artinya kan secara ekonomi ini harus menjadi perhatian, jangan hanya menjadi visi, tapi bagaimana dilakukan itu, ya otomatis keberpihakan anggaran kepada pengembangan ekonomi masyarakat harus ditumbuhkan. Karena kalau pengembangan ekonomi ini ditumbuhkan, sekali lagi jangka panjang kepentingannya buat masyarakat kita dan untuk pemerintah Kota Bandung. Pertanyaannya nih. Iya. Pertanyaannya. Apakah anggaran yang dilakukan selama ini sudah berpihak? Kalau menurut hemat kami masih perlu ditingkatkan, kan? Masih perlu ditingkatkan. Sudah mulai berpihak tapi baru ditingkatkan. Ya, sedikit lah. Kan gini Kang Ali, kalau namanya untuk mengembangkan menumbuhkan ekonomi masyarakat juga kan, ya kitanya menumbuhkan juga harus paham begitu. Ya, saya ingin mendorong juga kepada pemerintah, menghimbau juga gitu ya. Kan masing-masing ini ada di pemerintah tuh, di kelurahan, di kecamatan kan ada bagian ekonomi dan pembangunan misalnya. Tentu teman-teman yang diberikan tugas dan amanah di situ juga ya tadi harus memberikan pemahaman juga kepada masyarakat bagaimana sebenarnya pola wirausaha, pola bisnis supaya tepat ya, program-program yang bisa disampaikan kepada masyarakat supaya tepat. Iya. Tapi saya yakin optimis Kang Ali, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ini ya sebagaimana juga visi Kota Bandung ya untuk menjadikan Bandung kota yang nyaman, unggul, sejahtera gitu kan, dan agamis. Apalagi baru-baru ini saya juga menyelesaikan proses peraturan daerah terkait dengan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Mungkin nanti perlu dibahas khusus, ya digali khusus tentang itu udah beres ya? Sekarang masih finalisasi kan? Finalisasi. Mudah-mudahan akhir bulan ini paripurna selesai gitu ya, mudah-mudahan ya paripurna. Artinya kan itu kalau ini perda yang sangat penting sekali kali di Kota Bandung, dan saya lihat ini perlu juga untuk disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga mengetahui dan ikut terlibat ya untuk mengembangkan dan menata ekonomi kreatif ini. Karena pemerintah Kota Bandung ini merupakan langkah berani nih untuk membuatkan perda ini, karena di perda ini banyak hal pemerintah Kota Bandung nanti memberikan fasilitasi juga untuk masyarakat Kota Bandung yang memiliki kreativitas yang sangat luar biasa. Ya, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan kepada masyarakat. Ya, terakhir Kang Ali, jadi saya melihat sekali lagi bahwa bergandengan tangan antara para pedagang dengan pengelola ya dalam ini pada pasar bermartabat itu harus dilakukan oleh kita dalam situasi seperti ini, karena dalam situasi seperti sekarang ini saling menyalahkan itu bukan solusi ya. Jadi bagaimana kita berpikir positif, kemudian bergandengan tangan, tahu antara hak dan kewajiban, maka menurut saya itu akan menjadi jalan keluar untuk menghadapi masalah yang sama-sama kita menghadapi masalah ini. Begitu kan? Oke, siap. Nah, ini pembicaraan yang sangat menarik dan hangat pada pagi hari ini harus kita akhiri ya. Mungkin
kita akan sambung-sambung kembali. Bagi yang pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada yang hendak pengen berkomentar atau pengen ngobrol dengan fraksi, sebenarnya kita akan sediakan tiap hari Rabu itu ngobrol bareng dengan fraksi. Tapi kalau untuk yang sehari-hari juga bisa, Senin sampai Jumat itu fraksi PKS DPRD Kota Bandung itu terbuka bagi siapa saja, silahkan datang ke sini. Pemirsa, demikianlah obrolan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.